Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak purnawirawan prajurit, bukan purnawirawan TNI, purnawirawan prajurit TNI. Kalau di sana purnawirawan TNI aja. Mungkin. Sebagai informasi tadi Pak Tiasno sudah datang dari Jogja, tapi ada gangguan kesehatan tidak sampai sini, sangat serius. Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Saya ingin menyatakan bahwa menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menari poco-poco. Politisi sedang menari poco-poco. Dan karena sangat jelas bahwa yang diperjuangkan ini adalah Wapres Gibran itu sudah memiliki 3 cacat: moral, legal, dan kompetensi. Itu 3 cacatnya: moral, mental, kompetensi, dan legal. Ini yang disuarakan. Tapi apa yang dilakukan oleh politisi adalah menjadikan usulan ini sebagai gendang melakukan poco-poco. Dan tokoh yang bisa menyelesaikan gendang ini menurut saya ada 3 orang. 1, Prabowo. 2, Megawati. 3, SBY. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemaksulan ini akan jalan. Tapi jangan 3 orang ini menjadi dirijen poco-poco. Dia di tempat. Ya tahu lah poco-poco kan. Nah, lihat sekarang, apakah masuk akal bahwa surat belum sampai ke Menjanggo Ketua DPR? Itu adalah poco-poco. Apakah masuk akal bahwa belum nyampe ke meja MPR? Janganlah nganggap kami ini bodoh semua. Kami tidak bodoh. Saya bekas anggota MPR, paham. Saya bekas birokrat, paham. Saya menerima surat biasanya 1.500 sehari, langsung hari itu nyampe. Mbak Puan dan lain-lain, jangan kalian anggap kami bodoh semua. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah mereka sedang menari poco-poco dan menganggap kami semua ini adalah pemain musiknya. Dan mungkin mereka menganggap ini tidak lain adalah kumpulan para pemain topeng monyet. Itu mungkin di kepala mereka. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda sedang laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Pencinta dan penikmat NKRI. Kalian mungkin pencinta dan penikmat cuan. Dan tidak tahu. Yang sebelah sana, Bapak tahu, tiap hari ada penggantian pemerintahan, memuji sana, memaki sini, setelah kalah, memuji lagi yang menang. Penjilat. Dan itu yang menikmati terus. Nah, sekarang, jadi saya tidak mau masuk kepada teknik pemaksulan. Kalau 3 orang ini berhenti menjadi dirijen poco-poco, maka selesai masalah ini. Gak usah saya katakan, saya masih berharap nasionalisme Prabowo, patriotisme Prabowo bangkit. Saya masih berharap konsistensi Bu Megawati yang mempertahankan konstitusi pada saat dia menolak 3 periode itu bangkit kembali. Saya berharap Sumpah Prajurit Sabta Marga SBY, saya mohon maaf saya nggak menyebutkan anaknya karena saya yakin anaknya bisa diarahkan oleh SBY, itu bangkit. Kalau 3-tiganya masih bermain poco-poco seperti ini, ya apa boleh buat? Kata Pak Salman Subianto tadi, bisa terjadi. Ya, nah sekarang saya ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita jangan mencoba lagi menghitung-hitung berapa jumlah suara, itu nggak ada gunanya. Karena sistem pengambilan keputusan di kita itu tergantung ketua partai.
Sekarang terakhir saya membahas peluang masing-masing ketua partai. Apakah ada harapan? Harus. Enggak, saya jelaskan. Apakah masih ada harapan mereka? Ada. Bukan, belum tentu harus. Semoga. Bapak masih mengharap kepada ketua partai? Ya, tentu. Enggak kan? Ya, jadi bukan harus. Bahasa Bapak masih mengharap ketua umum Golkar? Enggak kan? Jadi saya ingin menyampaikan susunan kira-kira partai yang kita harapkan selain 3 orang tadi. 1, PDIP, karena dia konsisten ingin tidak mau 3 periode, mudah-mudahan masih konsisten. Kedua, Gerindra. Ketiga, tapi masih dengan Demokrat tapi agak di bawah lah. Yang kira-kira abu-abu itu PKB, PKS itu abu-abu. Yang kita tidak bisa harapkan 3 partai. Menurut saya, ketumnya belum tentu anggotanya. Ketum Partai Golkar jangan pernah mengharap karena dia takut sama Raja Jawa. Oke? Yang kedua, ketum PAN jangan pernah berharap. Ya, karena saya tahu dia lompat kiri, lompat kanan demi sesuatu. Cuan. Yang terakhir yang ini lompat kiri, lompat kanan juga itu ketua umum Nasdem. Oke? Jadi terakhir saya katakan tarian poco-poco yang dilakukan oleh parlemen saat ini hanya bisa dihentikan oleh 3 orang, yaitu Prabowo, Megawati, dan sedikit pada SBY. Mari kita ketuk hati mereka seperti hanya 98, hanya 4 orang berkumpul, Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, sama Amin Rais. Apakah 3 orang ini bisa berkumpul? Disitulah kita menguji nasionalisme, patriotisme mereka untuk menyelamatkan bangsa ini, karena tidak terbayang saya kalau terjadi sesuatu kita akan dipimpin oleh Gibran. Kenapa? Dan jangan heran kalau banyak sekali menginginkan Gibran. Oligarki sangat menginginkan Gibran karena gampang sekali diatur. Ya. Jadi musuh kita itu ya saya sering adalah oligarki menginginkan Gibran menjadi presiden. Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi langsung muncul Prabowo untuk membela. Setiap contoh saat mau pelantikan penentuan menteri langsung menghadap ke Solo kan, karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP, langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan belum menentukan pengurusnya, karena saat itu Munas mendaftar bahwa Prabowo akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya, maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura hidup. Ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem, Pak. Jadi menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya paksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam diri. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa
agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 2023, 24 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang diminta Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kerja duet Mulyono Mulyani. Mulyono Mulyani yang selalu dibakar-bakar kan? Itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya hendak, ya Allah, saya tahu, saya berharap dan saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya Rambo. Malah saya tekan internasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusahaan negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih pada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Racikan Berita